Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel belajar jaringan kesayangan kita semuanya, Nanang MRK. Di video kali ini saya sangat bahagia sekali karena kita akan membahas tentang NAS. Untuk penonton Nanang MRK mungkin sudah tidak asing dengan NAS atau Network Attached Storage karena kita sudah pernah membuat NAS kita sendiri, videonya yang ini. Nah, ketika saya membuat itu, saya terinspirasi oleh sebuah brand bernama Synology. Dan ternyata Synology tidak hanya membuat NAS yang hanya sekedar storage untuk menyimpan data saja, tetapi dia membuat NAS yang bisa jadi hosting, bisa menjadi media server, jadi NVR CCTV, dan menjadi cloud untuk foto dan video yang ada di HP kita untuk kita bisa akses secara online. Jadi nanti ketika kita mendownload aplikasinya di HP kita, nanti kita bisa membackup berbagai macam data yang ada di HP kita masuk ke dalam NAS ini secara otomatis dan bisa kita akses dimanapun. Cocok sekali untuk jenengan penggemar Apple device seperti saya, HP Apple, laptop MacBook, itu kan masalahnya storage-nya kecil. Dengan Synology ini nanti Anda akan bisa memiliki iCloud sendiri gratis selama-lamanya. Saya tidak alay tapi itu sangar. Dan daripada penasaran, nanti kita akan coba semua fitur-fitur yang ada di Synology dan kita akan bahas detail. Nanang MRK untuk supaya jenengan bisa melihat kenapa NAS Synology ini begitu istimewa. Saya tidak di-endorse ya ini. Saya tidak di-endorse, cuman saya dikasih produknya untuk dicoba. Jadi ketika kita membeli sebuah NAS, kita ada dua instrumen. Yang pertama adalah NAS itu sendiri, yang kedua adalah storage atau hard disknya. Mereka dijual terpisah, nggak tahu ya kalau ada yang bundling ternyata. Dan yang dikasih Synology ke saya ini adalah tipe DS723 Plus. DS723 Plus ini dia 2x. 2x ini artinya dia punya dua buah slot untuk hard disknya. Jadi ini kayaknya diperuntukkan untuk pengguna rumahan atau konten kreator seperti saya. Karena Synology ada yang lebih besar lagi, ada yang 4, ada yang 6, ada yang 12, ada yang lebih dari itu bahkan ada. Nah, untuk DS723 Plus ini dia prosesornya menggunakan AMD Ryzen R1600. Dia 64 bit dual core, kecepatannya bisa sampai 3,1 GHz. Kemudian RAM-nya DDR4 2 GB dan maksimum memori kapasitasnya adalah 32 GB. Terus di bawahnya dia punya dua buah slot SSD M2 NVMe ya. Ini digunakan untuk pemrosesan caching datanya agar supaya dia wus-wus ya lur ya, atau cepat dan kencang. Terus dia di depannya ini dia punya satu buah port USB 3.2. Terus di belakangnya dia punya dua buah port Ethernet. Jadi dua buah port Ethernet ini berfungsi untuk kita bisa menancapkan dua buah LAN dari jaringan yang sama untuk bonding atau supaya pemrosesan datanya lebih cepat, atau kita bisa gunakan sebagai failover kalau misalkan kita butuh NAS ini online terus ya lur ya. Jadi satu koneksi internet mati, dia akan terbackup oleh koneksi internet yang berikutnya. Terus di sini juga ada port SATA, jadi kita bisa menambahkan hard disk lewat eksternal melalui port SATA ini, dan di sini ada DC inputnya. Dan untuk hard disknya di sini saya juga menggunakan hard disk dari Synology. Ini kapasitasnya 4 TB. Saya dikasih Synology 2 buah, jadi total 8 TB. Untuk hard disk ini sebenarnya tidak ada kriteria khusus Anda harus menggunakan hard disk seperti apa. Hard disk biasa-biasa seperti ini yang kita pakai di komputer pun juga bisa. Tetapi disarankan Anda menggunakan hard disk khusus NAS karena NAS ini akan hidup 24 jam. Jadi hard disk khusus NAS itu dia didesain untuk long term, untuk penggunaan jangka panjang, karena dia akan hidup 24 jam selama dan lama-lamanya sampai yaumul hisab. Sedangkan hard disk biasa-biasa yang ada di komputer itu dia didesain untuk menyala ketika komputernya nyala saja. Jadi dia tidak didesain untuk hidup 24 jam. Oke, langsung saja kita akan instalasi dan kita akan coba nyalakan untuk Synology NAS DS723 Plus ini. Gaskan! Pertama-tama sebelum kita nyalakan, kita akan masukkan hard disknya dulu. Jadi untuk masukkan hard disknya jenengan bisa buka untuk slotnya. Jadi untuk bayinya ini yang pertama kita buka, cara bukanya tinggal kita tarik di bagian bawah. Nah, di sini nanti ada bracket untuk kita menaruh hard disknya. Cara masangnya gampang sekali ya lur ya. Untuk bracket ini cara masangnya kita tinggal tarik di tulisan pull ini. Oke, kita copot. Kemudian untuk hard disknya kita tinggal tempatkan di bracketnya. Jadi untuk penempatannya menghadapnya seperti ini. Jadi komponennya ada di atas seperti ini ya lur ya. Dan kemudian kita kunci lagi kanan kirinya. Nah, setelah dikunci kita bisa masukkan untuk hard disknya ya lur ya. Seperti ini.
Terus kemudian kita tinggal tekan lagi. Kita bisa kunci, penguncinya juga sudah disertakan oleh Synology. Berikutnya kita tinggal pasangkan kabelan yang tersambung ke dalam router kita atau ke jaringan kita ya lur ya. Di sini topologinya jenengan bisa seperti ini. Jadi dari NAS Synology kita tancapkan ke routernya. Jangan lupa routernya LAN-nya dinyalakan semuanya, atau jenengan bisa menggunakan switch hub seperti saya. Oke, kita tancapkan di LAN satunya dan kemudian kita tinggal masukkan adaptornya ke Synology NAS-nya. Oke, setelah kita masukkan, kita bisa nyalakan Synology NAS-nya dengan cara memencet tombol power yang ada di depan sini. Kita pencet agak lama. Set sampai dia menyala biru-birunya kedip, dan kita tunggu sampai dia proses bootingnya. Ditandai dengan LED indikator yang sudah tidak kedip, dia berarti sudah siap untuk dikonfigurasi. Untuk mematikannya juga sama saja, jenengan tinggal pencet tombol power. Dia sudah menyala tit, itu menandakan bahwa dia siap untuk kita konfigurasi. Untuk mematikan NAS-nya gampang sekali, jadi caranya sama aja, tinggal ditekan saja seperti on off-nya ya. Tunggu sampai dia kedip, tunggu sampai dia benar-benar shutdown. Nah, sekarang sudah siap, kita tinggal konfigurasi. Untuk menghubungkannya gampang sekali, jenengan bisa pakai laptop atau pakai HP pun juga bisa sebenarnya. Jenengan tinggal masuk ke WiFi yang terhubung oleh jaringan NAS dari Synology kita. Nah, kemudian kita buka browser. Saya buka dulu browsernya. Di NAS buatan kita kan kita cari NAS kita secara manual tuh lewat routernya. Tapi kalau Synology dia lebih canggih lagi. Kita tinggal tulis saja di situs sini. Kita tinggal tulis find.synology.com. Kita enter dan dia akan mencari secara otomatis NAS Synology kita di dalam jaringannya. Kita tinggal tunggu saja dia mencari. Nah, setelah dia berhasil tercari, dia akan menemukan ini, find Synology NAS, IP address-nya sebagai berikut ya. Kita tinggal konekkan saja lur, gampang banget tuh. I have read, next. Dan welcome, set up your Synology DS723 Plus. Now, kita tinggal klik install. Berikutnya, automatic to download. Ini kita tinggal next saja ya. I understand, continue. Dan kita tinggal tunggu saja dia menginstal di Station Manager atau DSM. Oke, setelah sudah kita tinggal klik start. Nah, di sini kita tinggal namai device name. Misalkan saya namai NAS Nanang MRK. Oke, administrasi account misalkan Nanang MRK. Passwordnya admin Nanang MRK misalkan. Oke, kita next. Nah, kemudian select and update option, kita automatically, kita next. Kemudian ini kita skip saja. Kita skip anyway. Kita I agree, kita submit. Biar cepet ya. Nah, oke, berikutnya kita akan dibawa ke halaman web UI dari Synology-nya. Jadi web UI-nya seperti ini ya, mirip sekali dengan desktop komputer. Jadi Anda akan langsung paham cara penggunaannya tanpa harus Anda menonton ini pun langsung paham sebenarnya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa konfigurasi atau beberapa fitur yang biasanya saya pakai atau saya gunakan. Yang pertama, ketika kita menyeting NAS, biasanya saya akan ubah IP-nya menjadi statik. Ini kan IP-nya masih dinamik nih, dikasih oleh routernya secara otomatis. Nah, ini dia berganti-ganti terus kan tergantung lisisnya. Caranya kita tinggal ganti IP-nya dengan memencet kontrol panel, terus kita pergi ke network. Setelah itu kita pergi ke network ini, kemudian network interface. Kemudian klik di bagian LAN 1 ini, kita bisa klik edit. Nah, di LAN edit ini biasanya saya akan setting secara manual supaya dia tidak berubah-ubah ini ya. Ini IP address-nya jangan samakan seperti saya, tergantung router jenengan kasih IP-nya berapa. Silakan tentukan satu segmen, angka yang mudah jenengan ingat apa. Untuk jenengan kalau tidak bisa membuat IP address satu segmen, tonton video yang ini ya lur ya. Saya akan ganti supaya gampang 100.100 seperti ini untuk gateway-nya 100.1. Benar, kita tinggal oke dan tunggu sampai dia menyimpan konfigurasinya. Nah, ini IP address-nya adalah 100.100. Jadi kalau kita ngakses 100.100, dia akan terbuka IP dari Synology routernya. Nah, berikutnya bawaan setting manualnya adalah ketika listriknya mati, dia tidak akan bisa menyala secara otomatis. Padahal saya butuh NAS ini terus menyala. Cara supaya dia menyala secara otomatis bagaimana? Saya akan pergi ke tab Hardware and Power. Yang ini, Hardware and Power. Kemudian bisa nyalakan Restart Automatically when power supply issued is fixed. Kita centang, kemudian apply. Nah, ini ketika listrik mati, terus dia nyala lagi, NAS-nya juga akan nyala secara otomatis. Tapi tetap saya sarankan Anda menggunakan UPS. Ini makhluknya. Berikutnya kita akan membuat partisinya ya, supaya nanti file-file kita bisa masukkan ke dalam NAS ini. Untuk membuat partisinya, kita close dulu. Caranya tinggal ke menu kiri atas, kemudian Storage Manager. Di bagian Storage Manager ini dengan bisa klik Start ya. Write type-nya bisa pilih SHR. Ini bawaan dari Synology-nya.
kita next. Kemudian di sini ada hard disk kita terbaca. Di sini saya tancapkan cuma satu saja untuk drive-nya. Kemudian kita next. Oke. Kemudian kita skip drive check next. Nah, ini kita bisa modifikasi berapa storage yang mau jenengan gunakan. Untuk dua ini kita bisa gunakan satu sebagai main storage, kemudian yang satu sebagai backup itu bisa, atau dua-duanya jadi storage jadi nge-extend juga bisa ya lur ya. Tinggal konfigurasi yang jenengan masukkan ke dalam NAS-nya. Di sini saya menggunakan satu saja dan saya akan gunakan sebagai main storage. Kita pilih max capacity, kita next. Kemudian formatnya jenengan pilih BTRFS saja, kita next. Kemudian kita apply, oke. Dan tunggu sampai dia membuat partisi yang kita buat tadi. Oke, dia sudah membuat partisi. Jadi ada volume 1 baru di sini. Ini storage-nya terpakai 70 Mbps untuk cache-nya ya. 3,5 TB untuk file yang bisa kita masukkan ke dalam hard disk-nya. Nah, berikutnya kita tinggal membuat folder yang mau kita share. Caranya gimana? Pergi ke file station, kemudian kita bisa klik oke. Nah, di sini bisa kita create nih. Name-nya apa terserah, misalkan Synology. Kemudian BTRF1. Nanti kalau ada kapasitas yang lain, hard disknya tinggal dipilih saja ya. Kemudian kita next saja, next. Oke. Ini untuk aksesnya, jenengan bisa conteng. Ini read and write untuk user Nanang MRK, kita apply. Oke, sudah. Ini folder yang nanti akan menjadi folder penyimpanan kita. Untuk supaya kita bisa mudah mentransfer file ke dalam NAS ini dari komputer atau dari HP, biasanya saya akan menyalakan yang namanya file service Samba ini. Jadi file service, kemudian enable SMB, ini sudah ter-enable ya. Ini kita sudah punya secara otomatis file SMB-nya. Jadi kalau misalkan kita mau memindah data yang ada di laptop kita masuk ke dalam NAS, kita tinggal buka di network. Nanti dia akan otomatis termounting ke Finder kita. Jadi ini saya buka dulu Finder. Lah, di sini kan tidak ada NAS ya, atau tidak ada IP address saya. Kemudian saya buka di tab buka, kemudian hubungkan ke server. Di sini kita bisa tulis IP address-nya atau tulis DNS-nya, yaitu NAS Nanang MRK. Kita hubungkan. Nah, kita akan dimintai username dan juga password. Passwordnya tadi sudah kita buat dan sudah terbuka ya lor ya filenya. Nah, nanti akan termounting otomatis di dalam sini. Ya, ini Synology, kita buka. Nah, ini kita bisa naruh file di sini nih. Jadi kita bisa naruh file, misalkan di sini saya akan taruh file yang ada di dokumenku ya. Introku ini saya akan salin, kemudian saya akan paste di dalam Synology. Saya akan paste di sini. Nah, oke. Sudah masuk filenya dan ini dia sudah tersimpan di dalam NAS kita. Misalkan kita buka tadi NAS-nya. Nah, kalau kita buka file station, nah di sini sudah ada intro kita ya lur ya. Dan kita bisa buka di dalam NAS-nya ini. Izinkan. Kita bisa play. Nah, ini saya nge-play-nya secara wireless. Karena filenya berada di dalam NAS Synology kita. Nah, berikutnya kalau untuk di Windows, cara membuka Sambanya, jenengan bisa tinggal klik di File Explorer. Terus kemudian bisa klik slash terbalik, kemudian IP address dari NAS kita, atau jenengan bisa masukkan domain NAS Nanang MRK. Nah, di sini akan terbuka filenya sudah ada di sini ya lur ya. Nah, berikutnya biasanya saya akan mengatur LAN bonding karena kebetulan saya punya switch hub, tapi ini opsional ya. Jenengan tidak di bonding juga tidak apa-apa karena ini hanya untuk menambah speed-nya saja. Nah, kalau untuk LAN bonding kita bisa tambahkan LAN, terus kemudian kita tancapkan ke LAN 2-nya. Kemudian kita bisa sambungkan langsung ke switch hub-nya ya lur ya. Setelah LED-nya berkedip-kedip, jenengan bisa pergi ke control panel lagi, kemudian di bagian network. Di bagian network jenengan pilih network interface. Di network interface ini akan terbaca LAN 2 ya. Dia diberikan DHCP server 100.7. Nah, jenengan ini bisa tambah create, kemudian create bond untuk menggabungkan dua buah LAN ini. Kemudian klik next saja, next, dan ini down, kita yes. Kita tunggu sampai konfigurasinya selesai. Gampang banget toh. Nah, kalau sudah, dia akan menjadi seperti ini, bond 1 connected ya, dengan IP address yang sudah kita
konfigurasi sebelumnya. Berikutnya saya akan menunjukkan fitur yang bermanfaat lagi dari Synology NAS ini. Ini di semua NAS Synology sama ya untuk konfigurasinya. Biasanya saya akan install yang namanya Synology Photo. Synology Photo ini berfungsi untuk membackup semua data foto ataupun video yang ada di dalam HP saya supaya bisa masuk ke NAS secara otomatis dan juga sebaliknya. Caranya gampang sekali, jenengan tinggal ke Package Center. Package Center ini berbagai macam package yang bisa kita install secara custom. I have read, kita oke. Di sini ada banyak sekali package. Kita tinggal buka yang all package. Nah, di sini ada banyak sekali ya package-nya ya. Ada mulai dari antivirus, terus kemudian Cloud Sync, DNS server, ada juga MariaDB, Apache, Git server, WordPress, MB, Mega. Semuanya ada di Synology. Docker juga ada ya. Biasanya saya akan install yang namanya Synology Photo ini. Synology Photo kita install dulu. Ini Anda akan memiliki Google Drive atau iCloud sendiri di dalam NAS Anda ya lur ya. Kita tinggal yes, kita tunggu sampai terdownload. Nah, setelah berhasil terdownload ini tinggal kita next saja, kemudian down. Setelah sudah, kita tinggal open saja untuk Synology Photonya. Kemudian kita back, kita start now. Got it. Untuk supaya ini berfungsi, jenengan tinggal aktifkan Quick Connect-nya dulu. Cara mengatur Quick Connect-nya, kita tinggal pergi ke pengaturan NAS kita lagi, kita close. Kemudian kita pergi ke Control Panel. Di tab Control Panel ini jenengan bisa pergi ke bagian Network. Di Network nanti pilih yang External Access yang ini ya. Di External Access ini kita tunggu. Oke. Kita bisa mengenablekan Quick Connect. Quick Connect ini adalah semacam VPN atau tunnel dari Synology gratis ya lur ya. Kita enablekan Quick Connect, tapi kita harus membuat akun dulu ya ternyata. Oke, setelah kita membuat akunnya, kita bisa enable Quick Connect. Nah, Quick Connect ID-nya jenengan kasih nama terserah. Misalkan di sini saya kasih nama Synology NAS MRK. Seperti ini ya, kemudian kita apply. Jadi Anda tidak perlu IP public dan yang lain macam sebagainya ya. Anda langsung bisa menggunakan fitur yang namanya Quick Connect. Berikutnya Anda akan mendapatkan Quick Connect seperti ini. Ini untuk bisa diakses secara online dalam jaringan apapun. Jadi misalkan jenengan buka ini akan terbuka secara seperti ini. Nanti dia akan masuk ke halaman login page dari Synology NAS kita. Nah, seperti ini ya lur ya. Tetapi ini nggak pakai IP address ya. Ini pakai tunnel dan ini alapannya SG ya. Ini tunnelnya di Singapura servernya. Kalau mau pakai Synology Photo, kita tinggal download Synology Photo di Play Store atau di App Store, sama saja. Di sini saya kebetulan sudah punya Photo Mobile, ini namanya Photo Mobile. Kita tinggal masuk ke Synology Photo ya lur ya. Di sini address our Quick Connect-nya jenengan bisa kasih Quick Connect seperti tadi. Ini Quick Connect-nya kan Synology NAS MRK. Kita tulis Synology NAS MRK. Kita masukkan username dan passwordnya, Nanang MRK. Dia akan masuk ke dalam seperti ini ya lur ya. Kemudian kita bisa memindahkan album atau kita bisa mensinkroniskan Synology Photo ini ke HP kita dengan cara klik more, kemudian foto backup ini, kemudian kita tap enable photo backup. Ini dia akan otomatis membackup semua foto yang ada di dalam HP kita masuk ke dalam Synology. Jadi kalau misalkan kita hapus di HP kita secara fisik dari galeri, foto kita sudah terbackup ke dalam NAS-nya. Secanggih itu Synology. Nah, berikutnya yang paling saya suka lagi adalah yang namanya Cloud Sync. Cloud Sync ini nanti kita bisa memontingkan folder atau misalkan kita ngupload ke dalam NAS ini, dia akan otomatis ngupload ke cloud yang kita punya. Misalkan Google Drive, Microsoft Azure, atau Alibaba Cloud dan yang lain-lain ya. Kita contohkan, kita akan download package-nya dulu di Package Center. Namanya Cloud Sync. Nah, ini paketnya Cloud Sync, kita install. Oke, ini sudah terinstall, kita bisa open. Nah, di sini ketika kita open, kita disuruh memilih nih apa yang mau kita mountingkan. Ini ada Dropbox, ada Google Drive ya, ada banyak sekali ya layanannya, ada Microsoft, ada Alibaba Cloud. Di sini saya akan contohkan pakai Google Drive saja yang umum. Kita next. Di sini kita bisa sinkronkan untuk Google Drive kita. Nah, di sini kita tinggal izinkan. Oke, kita tinggal agree. Nah, berikutnya kita tinggal masuk ke
sign in. Setelah itu kita bisa tinggal namai connection name-nya, jenengan pilih biasa aja Google Drive. Saya namai Google Drive aja ya. Local path-nya jenengan bisa select. Nah, ini mau disimpan di mana ya? Di sini saya simpan di folder Synology. Tadi kita sudah bikin folder Synology toh di sini. Nah, di dalam folder Synology ini saya akan create folder lagi namanya Drive. Begini ya, kita oke, kemudian kita select, nanti dia akan tersimpan di dalam Drive. Remote path-nya pilih root, terus kemudian ini kita next saja langsung. Oke, kita done. Oke, dan dia akan mensinkronisasikan dengan Google Drive yang kita punya ya di akun ini secara otomatis. File Google Drive apa nanti dia akan bisa terakses di NAS kita, atau yang ada yang kita taruh di NAS kita tersinkronisasi secara otomatis di dalam Google Drive-nya. Kita coba ya. Jadi saya akan close dan kita akan buka file station. Otomatis nanti di dalam file station ini di folder Synology akan ada drive. Kalau kita buka, nah misalkan di dalam drive ini, folder drive ini saya pakai Finder aja. Nah, di dalam file drive ini kan kosong. Misalkan kita buat folder baru ya, kita namai video. Oke, di dalam video ini nanti saya akan kasih video intro saya lagi lah ya. Kita salin, kemudian kita paste di folder Synology drive video. Kita paste di dalam sini. Nah, cepat sekali toh pindahnya toh. Dia otomatis akan membuat folder dan juga akan otomatis memasukkan file kita ke dalam Google Drive yang kita sinkronisasikan tadi. Kita coba ya, buka Google Drive-nya ya. Ya, ini drive-nya sudah terbuka dan jenengan bisa lihat di sini ada folder baru namanya video, dan kalau kita buka ada file intro kita. Otomatis termounting di dalam drive-nya. Dan ini misal kita hapus dari drive, otomatis yang ada di dalam NAS kita juga akan terhapus. Jadi dia otomatis tersinkronisasi dengan Google Drive kita ya lur ya. Nah, fitur yang penting berikutnya yang saya suka adalah yang sering saya gunakan yang namanya download station. Download station ini fungsinya untuk kita mendownload file-file besar gitu ya. Terus kemudian dia NAS-nya akan mendownload secara otomatis. Kemudian kita matikan laptop atau device kita, dia akan masih tetap mendownload. Jadi tidak perlu kita nyalakan device kita secara terus-menerus. Kita akan coba packet center, kita akan install namanya download station. Ini dia paketnya download station, kita install. Oke, sudah terinstall, kita open. Please select the destination folder first. Kita disuruh mau kita tempatkan di mana ya file downloadnya. Di sini kita taruh di Synology aja. Kita create folder baru, namanya download. Kita oke, kemudian kita select ya. Nanti dia akan tersimpan di dalam folder Synology, di folder lagi namanya download ya lur ya. Di sini saya akan coba download file. Nah, cara mendownloadnya sama persis yang Synology router. Di sini misalkan saya akan coba download file sebesar 1 GB ini. Saya akan klik kanan, saya akan salin tautan, kemudian kita pergi ke NAS Nanang MRK lagi. Nah, di download station kita tinggal klik create download with URL, kita enter, kita command V, kita oke. Ini kan 1 GB nih, lama toh, otomatis download 1 GB toh. Nanti dia akan download secara otomatis meskipun komputer kita matikan ya lur ya. Nah, ini dia sedang proses download nih, tuh download berapa persen, 5 Mbps lah. Ini kalau kita close, terus kemudian kita close Synology-nya, ini dia masih tetap akan mendownload langsung ke dalam folder yang sudah kita terapkan tadi. Jadi ini sangat-sangat bagus dan fungsional ya lur ya. Nah, berikutnya kita akan membuat Synology NAS ini menjadi sebuah hosting website. Saya akan coba contohkan bikin websitean ya. Saya akan coba, kita akan install dulu paketnya namanya web server. Kita tinggal di packet center dan cari yang namanya web station kayaknya. Ya, web station ini ya, bukan web server. Web station kita install. Web stationnya sudah terinstall, kita tinggal open saja. Nah, kita oke. Nah, di sini saya close dulu ya. Ini packet centernya. Oke, di sini ada status. Kemudian kita buka web service portal. Kita akan create baru virtual host. Kemudian portal tabnya di sini pilih namebase saja ya. Hostname-nya misalkan di sini mau saya kasih nama webnya nas.nanangmrk.com misalkan. Kemudian portnya 80. Ini kita next. Dokumen root-nya kita pilih di web ini, web ya. Di bagian web select.
HTTP backend-nya kita pilih Nginx. Nginx ini apa? Software web server ya. Kita tinggal next. Berikutnya kita tinggal langsung next. Kita create. Tapi sebelumnya kita ingat dulu ini portnya 5000 ya untuk remote dari DSM-nya. Karena kalau kita gunakan web station nanti kalau kita buka IP-nya dia akan menjadi web kita. Nah, ini sudah virtual host-nya sudah terbuat. Ini misalkan saya akses 192.168.100.100 tanpa ada portnya. Kita enter. Nah, di sini your website is not set up yet. Ini websitenya sudah jadi aslinya. Karena belum ada template-nya, sini saya akan coba ya, tambahkan template-templatean, template HTML. Nah, di sini saya akan coba pakai HTML template yang free saja untuk mengetes apakah dia berhasil menjadi domain ya. Sini kita pilih misalkan yang bagus mana tampilannya. Ini ya, website ini ya. Kita akan coba download. Oke, kita download template-nya. Oke, sudah terdownload Bull Domain namanya. Kita tinggal buka di Finder, kemudian di unduhan kita cari. Ini dia filenya namanya Bull Domain. Ini kita cari dulu file CSS dan HTML-nya di ini bisa ya. Ini di build bisa, di public juga bisa. Ini sama aja ya. Kita copy paste, kita salin, terus kemudian kita paste di NAS kita di Finder ini di bagian web. Kita hapus semua file yang ada di web, terus kita kemudian paste di dalam web sini ya lur ya. Ini sudah terpaste semuanya HTML gratisannya. Dan sekarang kita tinggal coba lihat website kita. Ini kan 100.100 masih your website is not set up. Kita sekarang reload 100.100. Nah, sudah jadi website template HTML tadi. Kalau jenengan bisa ngedit-ngedit CSS dan HTML, ini bisa kita edit sesukanya. Terus ini kan masih private. Sebenarnya kita tinggal port forwarding, terus kemudian kita tinggal routing ke DNS yang kita miliki atau website yang kita miliki. Tapi karena di sini saya menggunakan IP privat dari Biznet, jadi kita tidak bisa port forwarding menggunakan IP public. Tapi saya punya 1001 cara untuk bisa mengonlinekan IP privat ini ya lur, supaya website kita bisa aktif. Tapi nanti kita akan bahas di video lain. Nah, ini kalau kita 100.100 akan muncul domain kita. Kalau misalkan jenengan mau nonaktifkan domainnya atau jenengan tidak ingin digunakan sebagai hosting, kita tinggal pergi ke port 5000.25000 seperti ini. Nanti dia akan login lagi ke dalam pengaturan NAS kita seperti ini ya lur ya. Kemudian jenengan bisa nonaktifkan untuk paket web stationnya. Jadi untuk mengaktifkan paket web stationnya, jenengan tinggal pergi ke packet center, terus tadi cari web station. Nah, web station tinggal di stop seperti ini, yes. Nanti dia ketika kita mengakses 100.100 munculnya akan langsung ke halaman login dari NAS server kita. Berikutnya adalah fitur yang terakhir yang mau saya bahas. Dia bisa menjadi NVR CCTV. Ini adalah CCTV dari Hilux. Ini adalah IP kamera ya. Jadi dia pakai LAN untuk koneksinya, dan ini benar-benar IP kamera konvensional. Dia bukan IP kamera yang IoT. Jadi dia tidak ada micro SD untuk menyimpan gambarnya. Dia harus memiliki NVR. Jadi ini harus disambung langsung ke NVR. Kalau tidak punya NVR, ini tidak bisa berfungsi. Ini tipenya Hilux B121H. Nanti kita akan coba bahas secara terpisah untuk ininya. Di sini saya akan coba masukkan ini ke dalam NAS Synology kita. Apakah berhasil dia menjadi NVR dari Hilux? Untuk IP kamera di sini, kalau dia pengen menjadi NVR, package-nya kita tinggal buka package-nya namanya Surveillance. Kita cari Surveillance. Ini Surveillance, kita tinggal install saja untuk Surveillance-nya. Nah, ini jenengan bisa pilih salah satu, enable custom alias loginnya scam atau pakai port juga bisa. Di sini saya pakai domain aja. Kita next, kita down, dan dia akan mengkonfigurasi Surveillance-nya supaya si NAS ini juga kita bisa gunakan sebagai NVR. Oke, Surveillance Station-nya sudah terinstall dan kita coba lihat di menunya. Nah, di sini sudah ada Surveillance Station, kita buka ya. Di sini kita don't show message again. Oke, nah di sini kita akan dibawa ke halaman lain khusus untuk pengaturan CCTV-nya. Nah, di sini kita tinggal start saja. Oke, kita close. Di sini kita bisa scan kameranya.
dengan klik di IP kamera kemudian add. Nah, di sini kan belum saya tancapkan dulu untuk kameranya masuk ke dalam switch hub yang tersambung ke NAS dari Synology DS723 Plus ini. Nah, ini kameranya sudah on ya, IP-nya 100.2. Ini saya sudah konfigurasi IP kameranya dari Hilux. Ini tertancap ke switch hub dan di sini sudah bisa masuk ya, karena di sini tidak bisa support live view kalau di Safari, jadi gambarnya tidak terlihat. Nah, di sini kita akan coba scan menggunakan Synology Surveillance Station. Ini saya close. Kita akan tambahkan coba untuk IP address-nya kan 100.2. Saya taruh sini dulu. Kita IP, kemudian kita bisa add. Nah, di sini dia akan men-searching secara otomatis, tetapi kalau tidak terbaca atau tidak punya fitur on wave, dia tidak akan bisa tertemukan dengan mudah oleh si Synology Surveillance ini. Jadi kita harus masukkan secara manual. Di sini saya stop, kemudian saya add manually, kemudian kita kasih nama misalkan Hilux. Oke. Brandnya jenengan bisa cari brand yang ada. Ini semuanya bisa ya, Bardi bisa. Pokoknya yang basicnya IP kamera dia bisa di-scan menggunakan atau bisa menggunakan NVR dari NAS Synology ini. Dan di sini saya cari ada Bosch, ada Canon, Dahua, D-Link, banyak sekali ya brand yang dia support. EasyFish. Kita cari Hikvision atau Hilux. Kita cari Hilux. Kemudian tipenya ini B121 ya, karena di sini tidak ada B121, jadi saya pilih B120H. Sama aja ya kayaknya. Kita tinggal masukkan IP address-nya 192.168.100.102. Untuk portnya 80 ya. Ini IP address-nya kita add dulu, kemudian kita klik next, please at least one camera. Nah, kemudian kita klik Hilux, kemudian kita klik next. Nah, di sini dia akan mencari di Hilux Surveillance. Authenticate-nya kita isi dulu untuk username dan password dari IP kameranya. Username-nya admin, password-nya ini, kemudian kita authenticate. Nah, berhasil. Nah, ini kelihatan ya. Kita next, quick setup, kita next, kita done. Oke. Dan sudah kita coba buka. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, ini live view-nya sangat real time sekali dan kualitasnya juga bagus. Ini CCTV-nya Hilux. Oke ya, kelihatan ya. Dia bisa menjadi NVR yang kita bisa akses dimanapun juga. NVR ini, CCTV ini juga kita bisa akses secara online dengan NAS kita dengan menggunakan software Synology yang bernama Synology Cam. Nah, itu saja mungkin review singkat dari NAS Synology DS723 Plus. Mungkin masih banyak fitur yang tidak bisa saya praktekkan, nanti kita akan bahas. Kalau misalkan jenengan suka dan penasaran dengan apa yang bisa dilakukan Synology NAS lagi, dan semua yang saya coba tadi itu berlaku di semua NAS dari Synology. Dan menurut saya NAS ini luar biasa, karena sejak ada NAS ini saya tidak pernah mengalami problem tentang storage, problem tentang CCTV, mengonlinekan suatu perangkat di dalam jaringan saya. Sejak ada NAS ini benar-benar terbantu, karena dia juga bisa menjadi server VPN, jadi hosting, jadi cloud, semuanya serba bisa sih NAS ini. Memang luar biasa. Aku gak lebay dan aku gak dibayar Synology untuk bilang seperti ini, tapi Anda memang harus benar-benar mencoba Synology ini, baru nanti Anda bisa berbicara bahwa kok dia bisa menciptakan NAS semutakhir ini ya. Dan kalau jenengan semuanya pengen beli NAS Synology ini, silahkan beli di kolom deskripsi di bawah, sudah saya siapkan untuk link pembeliannya. Terima kasih, saya Nanang MRK. Kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Kalau jenengan suka dengan konten semacam ini atau mau mendukung saya, silahkan berikan super thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.